Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Masih soal ricuhnya open house Presiden Joko Widodo di istana. Ini teman-teman dilaporkan terbaru ada 3 orang yang sampai dilarikan ke rumah sakit. Informasi ini kita dapat dari Kompas di artikel yang berjudul Istana Akui 3 orang harus dilarikan ke RS atas insiden berebut sembako di open house Jokowi. Ya teman-teman, kemarin kita juga sudah bahas informasi ini dan sudah banyak diberitakan juga di media-media sosial tentang chaos ya yang terjadi saat halal bihalal atau open house yang dilakukan Presiden Joko Widodo di istana. Nah ini banyak pengamat yang menilai teman-teman ada kelompok tertentu yang memang mencoba untuk membuat kegaduhan, yang mencoba untuk membuat situasi tidak kondusif. Apalagi setelah pengumuman bahwa open house akan diakhiri dalam waktu 30 menit, itu langsung diinformasikan, nanti kita juga bakal cek press release-nya ini, ada kesaksian bahwa beberapa orang langsung berteriak dan lari ke depan, berebut untuk bisa masuk ke aula utama untuk bisa bersalaman dengan Pak Jokowi dan juga mengambil bingkisan. Nah teman-teman, akhirnya apa? Yang di belakang maju ke depan dan di depan tidak bisa masuk, banyak yang terinjak-injak dan bahkan pingsan teman-teman. Ini tentu kita langsung dapat dari Kompas dan kita bakal cek sekarang biar informasinya lebih valid dan lebih kredibel. Kita cek dulu teman-teman artikelnya. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengakui ada insiden masyarakat dorong-dorongan hingga terluka parah saat antri sembako di acara Open House Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara pada Jakarta, Rabu 10 April 2024. Menurut Yusuf, insiden ini terjadi antara warga yang sudah bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dengan warga yang baru masuk ke Istana Kepresidenan. Lokasi kejadian ada di pintu keluar bagi warga yang sudah selesai bersilaturahmi dengan Presiden. Kejadiannya kemarin, masyarakat berebut sembako antara masyarakat yang telah selesai halal bihalal dengan masyarakat yang baru masuk. Mereka mencoba masuk melalui pintu keluarnya masyarakat. Ujar Yusuf dikonfirmasi pada kompas.com pada Kamis 11 April 2024. Masyarakat sangat banyak berebut sembako dan makanan di tenda sembako padahal belum halal bihalal, lanjut dia. Dari kejadian itu Yusuf menyebut ada 3 orang yang terpaksa harus dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit. Salah satunya mengalami luka di pelipis. Untuk masyarakat yang dilarikan ke RS akan diberikan bantuan pengobatan dan sembako, tutur Yusuf. Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan istana telah menyiapkan sebanyak 3.300 paket sembako untuk acara open house pada Rabu. Menurutnya pemberian sembako diberikan secara selektif kepada masyarakat yang dinilai sangat membutuhkan, kata dia. Mekanismenya adalah setelah masyarakat halal bihalal dengan Presiden dan Ibu Negara disiapkan pintu keluar melalui pintu samping Istana Negara ke arah gedung utama Sekretariat Negara, kemudian akan melewati tenda sembako, jelasnya. Di sana, warga yang dipandang membutuhkan akan langsung diberikan sembako. Jadi tidak semua masyarakat diberikan sembako karena banyak juga masyarakat mampu yang ikut open house, tegas Yusuf. Diberitakan sebelumnya warga mengantri sembako di open house Presiden RI Joko Widodo banyak yang pingsan dan mengalami luka-luka. Banyak yang pisah di dalam sampai ada luka juga, kata salah seorang warga Anjasari, 32 tahun, saat ditemui kompas.com pada Rabu. Anjasari menuturkan penyebab banyaknya warga yang pingsan karena padatnya kondisi di lokasi dan terus berdesak-desakan demi memperoleh paket sembako. Orang-orang tuh pada ngambil di poskonya, desak-desakan, bahkan banyak yang juga sampai tetap nggak dapat sembako, tutur Anjasari. Tak berbeda jauh dengan Anjasari, Moses, 45, warga asal Bandung juga mengatakan hal yang sama. Tadi memang sangat kisruh juga. Bahkan ada yang sampai keinjak-injak dan pingsan, ucap Moses. Bahkan Moses pulang ke Bandung dengan tangan kosong karena tak kebagian jatah sembako. Kami pikir dengan berhasil masuk melewati pagar, bakal kebagian makanan atau bingkisan, tapi ternyata nihil, ungkap Moses. Salah seorang warga asal Bekasi bernama Hana, 56, juga mengutarakan hal yang sama. Ramai banget di dalam, desak-desakan, orang-orang tuh sampai ada yang keinjak bahkan bengkak karena memar, tutur Hana.
Hana menceritakan dirinya juga menjadi salah satu dari banyaknya warga yang tumbang di istana. Saya juga pingsan tadi, lemas. Ini langsung dikasih inhaler oleh pihak petugas, ungkap Hana. Menurutnya, kisah Hana pingsan setelah ia berhasil mengambil sembako dari posko. Habis salaman sama Pak Jokowi itu kan dibagikan kupon. Langsung saya antri, tutur Hana. Diketahui semenjak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, beberapa unit ambulans sudah lalu larang hadir lokasi open house menjemput warga-warga yang pingsan. Ya teman-teman, dari video yang sudah kita tayangkan, ini benar-benar kelihatan cukup chaos ya di istana, di mana banyak sekali warga yang pingsan akibat tak kuat berdempet-dempetan berebut ingin mengambil sembako. Nah teman-teman juga di sini kita juga patut curiga memang ada beberapa oknum yang memang sengaja untuk membuat chaos di istana, karena dari artikel ini kita baca ini pintu keluar malah dijadikan pintu masuk untuk warga-warga yang belum halal bihalal tapi langsung menyerbu posko sembako. Dan tentu ini menyalahi aturan karena orang-orangnya atau warga yang mendapatkan sembako ini adalah orang yang telah dipilih oleh pihak istana dan dianggap memang perlu diberikan bantuan. Jadi nggak semua warga yang kemarin hadir halal bihalal diberikan sembako. Karena banyak juga orang-orang yang mapan, orang-orang yang ya berkecukupan yang memang hanya pengen bertemu dan bersalaman dengan Pak Jokowi. Jadi ini agak aneh juga saat misalnya warga yang belum halal bihalal tapi mereka malah menyerbu posko pembagian sembako, sehingga warga yang sudah halal bihalal sudah bersalaman dengan Pak Jokowi dan dapat kupon mau menukarkannya itu susah teman-teman, karena di poskonya juga berdempet-dempetan sehingga terjadilah insiden keinjak-injak. Terjadilah insiden berdempet-dempetan sampai banyak yang pingsan, sampai juga dilarikan ke rumah sakit. Dan tentu ini teman-teman kita juga menyayangkan kejadian ini karena dari awal sejak dibuka jam 9 itu keadaan berjalan dengan baik. Keadaan berjalan dengan lancar-lancar saja. Tapi kok di jam 10 di beberapa menit lagi mau ditutup, ini kenapa ada tiba-tiba warga luar yang mencoba masuk ke istana lewat pintu keluar yang memang pintu keluar itu tidak terlalu dijaga oleh pos-pos keamanan karena pemeriksaan untuk yang keluar itu memang tidak terlalu ketat. Nah, itulah momen-momen masyarakat yang dari luar itu menerobos masuk sehingga kondisi pun langsung ricuh dan juga tidak kondusif. Tentu kita berdoa semoga 3 orang yang dilarikan ke rumah sakit dan juga warga-warga atau rakyat Indonesia, masyarakat yang kemarin luka-luka, semoga diberikan kesembuhan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu teman-teman informasinya, dan kita juga berharap pemerintah bisa mencari tahu kenapa sampai terjadi kekisruhan, dan kalau misalnya ada provokator, kalau misalnya memang ada orang yang diutus untuk melakukan kekacauan, semoga bisa segera diusut. Itu aja teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.